Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, pemirsa kita dapat dipertemukan kembali dalam Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Munawwaroh, Jalan Bali Raya nomor 1, Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Dan hari ini tentunya kami akan membahas dan mengangkat tema yaitu pornografi perusak moral. Saya Ismailillah Tina sendiri sudah bersama sahabat saya Mas Sofyan yang sudah hadir bersama guru-guru tercinta kita. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ismi Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan hari ini kita bersiaran langsung di Sentul dan kebetulan alhamdulillah sudah bersama guru-guru kita. Dan pemirsa, betul seperti apa yang disampaikan di VT pengantar tadi dan juga sahabat kita tadi bahwa materi yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah materi yang akhir-akhir ini cukup membuat kita prihatin dan juga miris. Bahkan Indonesia, salah satu negara yang merupakan muslim terbanyak, justru menjadi urutan ketiga pengakses situs porno terbesar. Ini menjadi hal suatu miris sekali dan juga baru-baru ini baru saja polisi menggerebek di wilayah Jakarta Selatan ada studio produksi situs atau film porno di sana.
Nah, kita akan kembali disadarkan oleh guru-guru kita berkesempatan siang hari ini, yang insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Ustadz Hilmi Firdausi, kemudian juga Ustadz Zaki Mirza, dan juga Abah Rod Bahar yang kebetulan juga membawa para santrinya di sini, yaitu dari Pondok Pesantren Mama Bakri. Di segmen pertama ini pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ustadz Hilmi Firdausi dengan subtema yaitu pornografi bagian dari zina. Inilah Dam Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan orang tua kita, guru kita, Abah Rod Bahar, kita doakan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, istiqomah dalam berdakwah, kelak husnul khatimah dan masuk ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Mas Sofyan, sahabat perjuangan saya, Ustadz Zaki Mirza, sahabat saya, guru saya, kita doakan beliau istiqomah di jalan dakwah. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik semua calon penghuni surga. Amin. Masya Allah, senang yang lihat putih-putih semua ya. Beliau pakai putih, saya hijau berdua nih. Memang zamannya putih sama hijau sedang koalisi sekarang ya. Masya Allah. Tema yang menarik, mengangkat realita yang terjadi di tengah-tengah kita. Pornografi. Cocok yang hadir ada emak-emak, ada anak-anak. Ya, anak-anak muda nih ya, gede belum, kecil kagak gitu ya, nanggung, Masya Allah. Bapak sekalian, Islam ini agama yang sempurna, mengatur semua aspek, dari mulai tidur sampai tidur lagi. Dari mulai masalah yang kecil, bersih-bersih sampai masalah bernegara, Islam mengaturnya. Apalagi yang berhubungan dengan kebutuhan, hajat hidup kita sebagai manusia. Kita butuh makan, kita butuh minum, juga ada kebutuhan biologis. Ya, ini 17 tahun semua belum ya? Ya, Islam mengatur kebutuhan biologis manusia. Zuinal nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita ini dilengkapi syahwat, Ibu. Dilengkapi kesukaan, kecintaan kepada siapa? Perempuan, ya, kepada pasangan kita ya, kepada anak-anak, kepada harta, emas, perak, kuda, ya, lalu hewan ternak dan sebagainya. Kita diberikan syahwat. Islam tidak mengekang syahwat, tapi Islam mengatur supaya syahwat disalurkan untuk menjadi pahala dan keberkahan. Bagaimana caranya? Dengan menikah. Tapi ternyata ada orang-orang yang ingin lebih dari itu. Akhirnya di era digital sekarang ramai sekali yang namanya pornografi. Zaman dulu, zaman saya, Ustadz Zaki mungkin, atau mungkin zaman Abah mah kejauhan kali gitu ya. Zaman dulu kami ini, kalau orang mau nonton pornografi itu harus beli CD lah ya, beli kaset segala macam. Zaman sekarang sangat mudah, semuanya ada dalam genggaman. Ini yang membuat orang tua pusing. Ya. Anak kita menggenggam maksiat di kantongnya. Tadi saya ngomong sama Abah, kata Abah 90% konten di HP kita itu maksiat. Yang 10% baik tapi nggak ada yang nonton, itu masalahnya. Ya, kenapa tadi kata Ustadz Sofyan menyampaikan rumah produksi baru digerebek, itu yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Kenapa? Karena banyak peminatnya. Indonesia negara muslim terbesar di dunia, tapi nomor 3 terbesar di dunia mengakses konten porno. Na'udzubillahi min dzalik. Apa sih bahayanya buat kita? Bahaya, Bu. Bagi yang belum menikah, wah ini danger ini. Bahaya sekali. Anak-anakku sekalian, para santri, antum aman.
Ya tinggal sama abah di pondok aman. Namun teman-teman kita yang sekolah di SMP, di SMA, di kuliah itu mengakses bebas handphonenya. Ya kapan saja mereka mau, itu mereka bisa melihat situs porno. Belum kuat, belum mampu untuk menikah, tapi hasratnya begitu besar, syahwatnya begitu besar, akhirnya terjadilah yang namanya free sex. Itu zaman dulu. Zaman sekarang namanya berubah. Namanya FWB. Ulangi. FW. Ada yang tahu? Ah, bingung kan? Nah inilah pentingnya kalau ngeliat HP jangan drakor mulu. Ngeliat berita. FWB. Dulu kita free sex, kumpul kebo ya, saman lipen dan sebagainya. Sekarang namanya FWB. Friend with benefit. Apa itu Bu? Orang Sadeng tahu nggak? Agak tahu. Friend apa friend? Friend. Temenan ya. With dengan benefit keuntungan. Temenan tapi ada keuntungan lebihnya. Apa itu keuntungannya? Temenan boleh tidur bareng. Naudzubillahimin. Rame hari ini di media sosial komunitas FWBers. Tinggal ngomong saya, Fulan 25 tahun, lajang siap FWB-an. Di mana? Sherlock. Begitu aja Bu sekarang. Begitu Pak. Naudzubillah summa naudzubillah. Sebegitu mudahnya setelah berhubungan besok lupa lagi. Ada lagi one night stand. Oh, apalagi itu? Istilahnya itu keren tapi sama zina juga semuanya. Ya, ada lagi sekarang sleep over date. Nah, bingung lagi namanya, makin susah. Itu semua akibat dari pornografi. Bagi yang sudah menikah ada nggak efek buruknya? Ada. Bapak Ibu sekalian sudah menikah, ketika kita kecanduan melihat pornografi, itu jelas-jelas sesuatu yang haram. Ketika mata kita sering melihat yang haram, maka yang halal akan tampak tidak lagi mengasyikkan. Yang halal tampak lagi tidak menyenangkan. Tidak indah lagi, istri kita, suami kita semua tidak indah. Kenapa? Karena kita sering melihat yang haram. Dan dibanding-bandingkan, suami suka nonton pornografi. Mama, itu dong kayak dia begini. Putih kulitnya, mancung hidungnya, keluar bukan ke dalam kayak mama, begitu. Dibanding-bandingkan dengan pemeran film itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati. Ya, hilang gairah kita. Kenapa? Selalu dibanding-bandingkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin mencari yang lebih dan lebih lagi. Rumah tangga banyak yang hancur gara-gara suaminya kecanduan pornografi. Tidak bisa mendapatkan pelayanan di rumah. Akhirnya jajan di naudzubillahimin dzalik. Ya, bahaya pornografi sudah sangat, saya menyebutnya bahaya laten ini. Ya, kenapa? Karena hari ini kita sangat mudah mengakses itu semua. Ya, kalau didengar sama pemerintah hari ini saya mengharapkan pemerintah lebih tegas memblokir situs-situs pornografi. Ya, satu lagi apa? Memblokir situs VPN. Tahu VPN? Ya, karena sekarang membuka itu nggak bisa kalau nggak pakai VPN. Nggak ngerti juga kan? Ini anak-anak muda kita ngerti. Ini makanya orang tua perlu belajar teknologi supaya nggak dibohongin anaknya. Gitu ya. Hati-hati jangan gara-gara HP yang dibelikan orang tuanya, kuota orang tua yang beli, tapi orang tua pusing gara-gara kelakuan anaknya. Ya. Ada kemarin prostitusi online. Ini sedang marak juga. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas selanjutnya. Intinya pornografi itu bahaya yang harus kita hindari sekeluarga. Ayahnya, bundanya, anak-anaknya, semoga kita semua dijauhkan dari bahaya pornografi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi kembali mengingatkan kita, kembali menyadarkan kita betapa dosa yang kita lakukan adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk ketika kita mengakses situs-situs porno tadi. Miris memang, muslim terbesar di dunia, negara Indonesia, namun menjadi negara peringkat ketiga sebagai situs pengakses situs porno di urutan ketiga. Nah, kita akan memberikan kesadaran kembali yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita nanti, Ustadz Zaki Mirza, bahayanya pornografi dalam Islam. Usai jeda berikut tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, tadi Ustadz Hilmi sudah menjelaskan bahwa pornografi ini merupakan bagian dari zina. Selanjutnya di segmen 2 ini kita akan mendengarkan bersama tausiah dari Ustadz Zaki Mirza tentang bahaya pornografi dalam Islam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, ayahanda ibunda yang hadir di majlis ini, al-mukarramun wal muhtaramun yang kami muliakan, senantiasa kami taati, para kiai, para gurunda tercinta, ada Abah Raud Bahar, kita doakan beliau sehat dan panjang umur. Ada sahibil kiram yaitu Al-Ustadz Hilmi Firdausi, mudah-mudahan juga istiqamah dalam dakwah beliau. Ada abang kita, Abang Sofyan, mudah-mudahan selalu istiqamah dalam hijrah dan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Tadi ngobrol sejenak sama Abah, kalau ternyata di tempat pesantren santri-santri beliau itu enggak dibolehin megang handphone Abah ya. Enggak boleh sama sekali. Ada satu kalimat yang saya petik dari beliau tadi, satu-satunya benteng terakhir tempat melindungi anak-anak kita dari nilai-nilai pornografi adalah pesantren. Mudah-mudahan jadi generasi yang soleh soleha. Karena emang Bu, ngomongin masalah pornografi itu pintu gerbang utamanya nggak ada yang lain dah, handphone. Betul nggak? Zaman udah canggih, teknologi modern. Nih saya tanya nih ya, Bu, woi, masih hidup? Zaman udah canggih, ibu lebih sering sekarang dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nih. Yang ibu sering lihat-lihat handphone apa Al-Quran? Cakep. Dari mulai bangun tidur, yang ibu sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Mantap. Bapak-bapak saya tanya Pak, Bapak mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang sering bapak-bapak lihat handphone apa istri? Handphone istri kali ya. Jadi pintu gerbangnya ini adalah teknologi. Maka Allah sudah memperingatkan dalam beberapa ayat, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di atas muka bumi, daratan, lautan, bukan hanya gempa bumi, tanah longsor, tapi juga kerusakan moral anak-anak kita. Benar? Makanya Rasulullah dalam salah satu hadis, beliau bersabda, yang namanya tergesa-gesa itu nggak boleh-boleh Bu. Buru-buru dilarang, betul nggak? Al-ajalatu minasy syaitan. Orang yang tergesa-gesa itu sama dengan perbuatan setan. Tapi ada 5 perkara yang harus diburu-buruin, nggak boleh ditunda-tunda. Satu di antaranya yang harus disegerakan adalah menikahkan anak perempuan. Pak, beda antara menikahkan dengan menikahi Pak. Pak, menikahkan itu artinya yang dinikahkan anak Bapak sama calon suaminya, betul. Tapi kalau menikahi berarti Bapak yang menikahi. Kira-kira yang Bapak pilih menikahkan apa menikahi Pak? Ini bininya ngikut semua, kayaknya nggak ada yang berani ya. Jadi ternyata solusi yang terbaik itu yang sudah agama kita berikan adalah menikah. Karena syahwat itu sesuatu yang menjadi fitrah kita, betul ya? Tidak ada manusia yang tidak Allah titipkan dalam hidupnya dengan syahwat. Semua yang namanya manusia punya nafsu dan syahwat. Makanya kategori iman manusia itu al-iman yazid wa yangkus.
Imannya kadang naik, seringnya turun. Beda sama malaikat. Imannya malaikat mah al imanu la yazidu wa la yanqus. Imannya naik kagak, turun kagak. Iman malaikat stabil, istiqomah. Makanya subhanallah Bapak Ibu yang berbahagia, Islam memberikan banyak solusi. Satu di antaranya adalah cepet-cepet nikah, Bang. Saya aja nikah nyesel. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kenapa? Karena ini justru menjadi faktor yang bisa membentengi nafsu seorang laki-laki. Ada satu kitab namanya Adabun Nisa. Abah mohon diluruskan kalau ada yang salah guru. Yang nulis pengarangnya adalah Syekh Abdul Malik bin Habib As-Sulami. Ada satu kalimat yang indah bagi pasangan suami istri. Ini saya cari bahasa yang betul-betul indah lah ya. Ayyum mamra'atin idza farashat li zaujiha. Kalau ada seorang muslimah perempuan, dia beresin kasurnya. Paham? Bu, paham nggak? Kan urusan perempuan di rumah cuma 3 nih. Dapur, sumur, ulang. Dapur, sumur. Yang paling ibu sering lakuin yang mana nih? Kasur. Getol amat bu. Idza farashat ayyum mamra'atin idza farashat li zaujiha. Ngebenain spray, siap-siap buat ibadah. Paham gak ibadah ini? Paham? Lu bocah tidur aja. Ya. Kalau ada istri siap-siap buat ibadah dengan suaminya, biti binafsiha, dia ikhlas, dia redho. A'toha thawaba mi'atai hijjatin wa umratin. Bayangkan perempuan yang menyiapkan kasur untuk suaminya, mereka beribadah pasangan suami istri, pahalanya ibu sama dengan 200 kali umroh dan haji. Allahu Akbar. Enak gak tuh kira-kira? Baru tahu ilmunya ya. Oh no, ada yang enak Ustadz, enak. Inilah Islam memberikan solusi ketika sudah berumah tangga. Bahkan Masya Allah, pahala seorang istri yang menawarkan dirinya kepada suaminya sama dengan berapa ratus kali umroh? 200 kali umroh. Nah, ntar malam umroh dah bareng-bareng ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Zaki Mirza telah memberikan pemaparan dan juga penjelasan kepada kita semuanya. Bahwa betul apa yang disampaikan beliau, selain mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berkecimpung atau terlibat di dalam pornografi ini, sungguh kerusakan otak yang kita rasakan dan juga bahkan kecanduan. Dan juga Ustaz Zaki Mirza tadi memberikan solusi adalah dengan segera menikah. Namun satu hal yang miris yaitu 2 di antara pelaku yang didapatkan dari penggerebekan oleh pihak kepolisian kemarin yang terjadi di Jakarta Selatan di rumah produksi film porno ini adalah 2 itu yaitu pasangan suami istri. Nah ini menjadi suatu istighfar dan juga suatu keprihatinan bagi kita semuanya. Lantas seperti apakah bahaya dan juga bagi pelaku pornografi ini? Insya Allah akan dijelaskan oleh Abah Rotbahar sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku. Tadi yang seperti dijelaskan oleh guru-guru kita, Ustaz Zaki Mirza tadi menjelaskan betapa bahayanya bagi pengakses pornografi ini selain jelas mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga mendapatkan rusak yang otak dan ataupun mendapatkan kecanduan otak yang rusak. Nah, di segmen ini pemirsa, seperti apakah hukum bagi pelaku pornografi dalam Islam? Insya Allah akan dijelaskan sesaat lagi bersama Abah Rotbahar. Silakan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu
kana fahisha wa sa'a sabila. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qala fi ba'di hadisihi ma min dzambin ba'da syirki a'dhamu 'indallahi min nutfati ja'alaha fi rahmi la yuhallil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih dahulu dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita ingin berterima kasih dan bersyukur kepada TV One dalam acara Damai Indonesiaku yang telah menjadikan kita semua duduk di dalam salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 taman surga di dunia ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah masjid. Yang kedua adalah majelis zikir. Sedangkan yang ketiga nun jauh di sana, di Saudi Arabia, Madinatul Munawwarah. 14,5 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku adalah salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewat kepada salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kalian mampir. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wa ma biriyadil jannah ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Qala majalisul ilmi." Kata Rasulullah SAW bahwa salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana tempat itu dijadikan tempat majelis ilmu. Jadi kalau kita sedang bertanya pada saat ini, siapakah mereka yang sedang duduk dalam salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya kita yang duduk di dalam majelis ini. Mudah-mudahan besok di akhirat kita duduk di taman surga yang hakiki di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih TV One dalam Damai Indonesiaku. Masya Allah, Abah ini sangat bahagia berjumpa dengan Ustadz Zaki Mirza. Lama dikangenin, ketemu di sini di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga lama dikangenin ini Ustadz Hilmi, Ustadz muda. Semoga semuanya menjadi penerus para ulama-ulama yang sudah hari ini tinggal nunggu giliran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Juga terima kasih dengan Adinda yang selalu terus menerus memandu acara Damai Indonesiaku. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Kita berbicara tentang pornografi. Ajaran agama kita sejak 14,5 abad yang silam. Ajaran agama ini disebarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Ma min dzambin ba'da syirki a'dhamu indallahi min nutfati ja'ala harrajul fir rahmi la yuhallil." Tidak ada dosa yang paling besar setelah dosa syirik. Bapak Ibu sekalian, dosa yang paling besar adalah dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kalau ada di antara kita yang syirik
atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wallahi Allah tidak akan pernah mengampuninya. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni mereka yang punya dosa syirik kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dosa terbesar setelah syirik adalah perbuatan pornografi, perbuatan zina. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan tidak ada dosa yang paling besar setelah dosa syirik adalah seorang yang meletakkan nutfahnya, air maniknya di rahim seorang yang tidak dihalalkan terlebih dahulu. Na'udzubillah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah." Dan janganlah kalian sekali-sekali mendekati zina. Jangankan berzina, mendekati zina saja sudah tidak boleh, apakah lagi berzina. Innahu, sesungguhnya bahwa perbuatan zina itu sabila, sangat buruk perjalanan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan berzina bukan kita dengan berbedaan jenis. Melihat yang bukan muhrim adalah berzina. Mendengar suara yang bukan muhrim adalah berzina. Berbicara yang dengan bukan muhrim adalah berzina. Memegang dengan yang bukan muhrim adalah berzina. Memain HP dengan orang yang bukan muhrim adalah berzina. Dan itu adalah dosa-dosa yang sangat besar setelah doa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua setelah mengadakan pengajian dalam Damai Indonesiaku, kita semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita, suami kita, anak kita, cucu cicit kita, bangsa dan negara kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan pornografi dan porno aksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah telah mengingatkan kita kembali, ternyata dosa zina ditempatkan Allah di peringkat kedua setelah syirik. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan buka sesi tanya jawab dan sudah ada rekan saya Ismi Nadila dengan para jamaah. Silakan Ismi. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Di sini Ismi sudah bersama salah satu jamaah yang ingin bertanya. Dengan siapa Ibu? Ibu Lilip. Baik, Ibu silakan pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya, bagaimana caranya kita, anak-anak kita supaya terhindar dari pornografi dari zaman yang digital ini? Tolong penjelasannya para guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang menarik di era digital ini ya, tetapi akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku, sedikit mereview apa yang tadi ditanyakan oleh Ibu Lilip, yang insya Allah nanti akan dijawab bersama-sama oleh guru-guru kita. Ibu Lilip tadi menanyakan bagaimana membentengi anak-anak kita, generasi muda kita dari pornografi dan juga porno aksi di era digitalisasi yang serba tidak terbendung ini Ustadz. Terlebih dahulu saya persilakan Ustadz Hilmi Firdausi untuk menjawabnya, silakan Ustadz. Hari ini semua punya handphone ya Bu ya? Punya dari mulai presiden sampai pembantu rumah tangga, sampai dari mulai konglomerat sampai kuli kasar, semua punya handphone. Tidak mungkin kita menghindarkan benda ini dari kehidupan kita, termasuk anak-anak kita. Ya, termasuk anak-anak kita. Lalu bagaimana cara mengantisipasi yang buruk-buruknya, karena handphone ini bagaikan pisau bermata dua. Ya, pisau bisa untuk memasak jadi kebaikan. Pisau juga bisa untuk membunuh orang jadi kejahatan. Dan celakanya handphone kita sekarang banyak digunakan membunuh orang. Ya, digunakan untuk kemaksiatan. Lalu bagaimana antisipasinya? Yang pertama, kalau bisa, kalau ada rezeki, masukkan anak ke benteng, terakhir kata beliau tadi. Pesantren. Pondok pesantren punya Abah Rawati, Masya Allah ya, di Sadeng.
pondok pesantren dimanapun, insya Allah setahu saya semua pondok tidak ada yang mengizinkan anaknya pegang HP kecuali untuk menghubungi orang tuanya sepekan sekali atau sebulan sekali. Ya, atau masukkan juga ke sekolah Islam terpadu yang penggunaan handphone dibatasi. Namun yang paling penting adalah tetap di rumah, kontrol dari kedua orang tuanya. Sering-seringlah memeriksa HP anaknya, dirazia. Pernah ngerazia HP enggak? Ini penting, jangan cuma di sekolah, di pondok yang dirazia, di rumah pun wajib dirazia. Dirazia, cek ada apa di albumnya. Di galerinya ada foto apa, video apa, cek media sosialnya, siapa yang dia follow, siapa yang dia subscribe di YouTube-nya. Semuanya harus dikontrol. Jangan sampai gara-gara handphone, ini handphone siapa yang beliin ini? Orang tua. Yang beliin kuota siapa? Yang pusing siapa? Nah itu dia. Ya, makanya kontrol penggunaan HP, jangan bablas. Begitu. Selanjutnya silakan Ustadz. Baik, silakan Ustaz Zaki Mirza. Memang handphone ini sesuatu yang sudah sangat dekat dengan kita. Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan Al-Quran. Kira-kira balik lagi nggak ke rumah? Boro-boro. Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan handphone. Balik lagi nggak? Nggak bisa selfie Ustadz. Nggak bisa bilang bercanda. Jadi memang Ibu, handphone ini sesuatu yang dia bisa jadi tempat kita banyak belajar. Sekarang tutorial banyak, betul nggak? Bikin kue lihat di mana? YouTube. Tutorial make up lihat di YouTube. Itu udah lihat tutorial aja masih salah. Make up blush on kanan merah, yang kiri biru. Sekarang sudah serba di YouTube. Jadi ibu mau belajar dari handphone bisa, atau mau nambahin dosa dari handphone juga bisa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita dikasih dua kecenderungan. Kecenderungan berbuat baik dan berbuat jahat. Ingat kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Orang yang paling beruntung itu orang yang menang melawan hawa nafsu setan dari handphone. Tapi yang mengikuti kejahatan itu rugi. Lagi Bu, sekarang Ibu baca Al-Quran dari handphone. Bagus ayatnya. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Notifikasi masuk. Tring, ada WhatsApp dari Besti. Bu Aji jangan lupa cicilan panci. Ah buyar itu aja. Jadi memang ya silahkan handphone, tapi carilah ilmu, carilah pahala dari handphone sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Baik, Masya Allah Ustaz Zaki Mirza atas penjelasannya. Dan nanti insya Allah akan dijawab Abah Rod Bahar ke penanya selanjutnya. Silakan Ismi. Baik, terima kasih Mas Sofian. Di sini Ismi sudah bersama jamaah selanjutnya yang ingin bertanya. Siapa namanya? Nazar. Oke, baik. Silakan pertanyaannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Ustadz sekalian. Ini yang untuk yang sudah bernikah nih Ustadz. Pernah bertanya ke teman. Kok masih nonton begituan sih? Terus jawabannya, buat variasi bro. Gitu jawabannya Ustadz. Biar gak monoton katanya sama istri. Nah saya bertanya, apakah itu dibolehkan buat yang suami istri? Atau emang gak boleh gitu Ustadz? Itu aja Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abah. Silakan Abah, emang kurang variasi seperti apa lagi sih? Silakan Abah. Bagaimana nih jawabannya? Pertanyaan yang cukup luar biasa. Begitu mudah-mudahan Abah bisa menjawab lewat ilham daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang sampai kepada hati-hati semua betul-betul merupakan hidayah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut pandangan ahli tarbiyah, ahli pendidikan, bahwa milieu, ini mohon menjawab semuanya dari satu sampai yang terakhir. Milieu itu ada tiga. Yang pertama adalah lingkungan rumah tangga. Yang kedua adalah lingkungan pendidikan, sekolah atau pondok pesantren. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Sehebat apapun kita mendidik anak di lingkungan rumah tangga, sholat 5 waktunya nggak pernah tertinggal.
Kemudian baca Qur'annya tidak pernah tertinggal. Dan pelajaran akhlaknya diberikan kepada anak kita. Kemudian yang kedua, sehebat apapun seperti Abah mendidik anak-anak santri nih, yang sudah belajar memakai imamah, calon-calon ulama, calon-calon kiai, calon-calon hafiz dan calon-calon hafizah, insya Allah. Begitu, sehebat apapun Abah mendidik mereka di pondok pesantren. Sehingga mereka setiap malam bangun qiyamul lail. Setiap datang sholat 5 waktu tidak ada yang tidak berjamaah. Karena kalau tidak berjamaah, botak anak-anak ini. Takut semua. Kemudian hari-hari mereka berzikir menghafal Al-Quran. Tapi ketika lepas daripada 2 melia ini, mereka bergaul di luar rumah tangga, di luar pendidikan. Itu akan dihancurkan oleh hanya pergaulan mereka. Terutama saat sekarang di zaman modern. Handphone itu tadi kita sudah bincang-bincang. 95% itu madorat. Hanya 5% itu ada manfaatnya. Yang 5% itu tidak pernah ditonton. Jadi yang ditonton semuanya yang madorat saja. Sekarang bukan lagi pendidikan yang di rumah tangga itu baik, yang di pondok itu baik. Maaf, itu anak kecil, usia 6 tahun, usia 7 tahun. Kalau tidak diberikan handphone oleh ibunya, marah-marah. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya ketika kita bertanya tentang solusi, kira-kira kemana anak itu sekarang mau diberikan pendidikan, satu-satunya solusi adalah pondok pesantren. Masukkan ke pondok pesantren. Dan pondok pesantren Abah ini nggak bayar. Tidak bayar. Nggak ada uang bangunan. Padahal bangunannya paling bagus di Bogor Barat. Begitu. Kemudian punya mobil, punya semua fasilitas luar biasa. Insya Allah. Baik, terima kasih Abah Rod Bahar. Intinya tetap wala taqrabu zina ya. Jangan mendekati zina meskipun apapun itu alasannya, karena itu termasuk pada zina mata ya Abah ya. Nah pemirsa, di segmen berikut, segmen 5, kita akan masuk di segmen ngobrol syariah yang nanti insya Allah akan berbicara tentang investasi dalam Islam. Sudah bersama Ibu Dr. Murniati atau Madam Ani. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia Aku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Nah pemirsa, kali ini sudah memasuki segmen Bincang Keluarga dengan tema investasi dalam Islam. Tentunya kali ini sudah bersama sahabat saya Mas Sofyan dan beserta narasumber Ibu Madam Ani. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih pemirsa. Kita masuk di segmen Ngobrol Syariah. Sudah bersama saya Dr. Ibu Murniati. Assalamualaikum Dokter. Madam Ani ya. Kita panggil Madam Ani aja ya, Madam. Ani. Sehat Madam ya. Madam, kita langsung ke pembicaraan inti aja Madam, bahwa apa sih hukum investasi dalam Islam itu sendiri Madam? Ya Alhamdulillah, hukum investasi ini tidak ada larangannya. Jadi sepanjang tidak ada larangannya dibolehkan, mubah hukumnya. Mubah hukumnya ya. Lalu kemudian ini kan sedang marak ya, kripto, kemudian juga investasi-investasi yang itu berdasarkan digital ya. Ini seperti apa hukum secara syariat Islamnya sendiri Madam? Ya, dari sisi kripto maupun investasi digital sebenarnya diperbolehkan. Hanya saja ketika investasi ini bersinggungan dengan spekulasi, goror, maisir, riba, ini adalah 3 prinsip utama yang sangat-sangat dilarang kalau dia masuk di dalam elemen-elemen investasi tersebut. Jadi kita harus periksa dulu, yang kita mau investasi itu kita harus kenal dulu, ini kripto seperti apa, ini jenisnya apa, bagaimana cara menentukan harganya, bagaimana bertransaksi. Kalau ada 3 elemen itu, paling tidak minimal 3 elemen itu coret, nggak boleh. Ini menarik Madam.
berkaitan dengan investasi dan berkaitan juga dengan apa yang menjadi tema besar kita, yaitu pornografi, maraknya pornografi yang sudah menjadi suatu keprihatinan di negara kita. Nah, ketika, ini ada pertanyaan menarik, ketika kita berinvestasi secara syariat yang itu menggunakan hukum bank Islam, tapi itu investasinya investasi yang pornografi. Ini bagaimana nih Madam? Ya, alhamdulillah kalau kita berinvestasi secara syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah kita, baik itu perbankan, baik itu di asuransi, baik itu di investasi pasar modal, itu semuanya kalau disebut dengan syariah, mereka harus patuh kepada prinsip-prinsip syariah. Misalnya di pasar modal syariah, itu ada ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa nomor 40 tahun 2003 misalnya, yang memastikan semua yang melebur di pasar modal, yang sahamnya diperjualbelikan, tidak boleh berkenaan dengan beberapa hal, termasuk tadi, karena topik kita pornografi, termasuk hal-hal yang mudarat, yang mengandung kerusakan moral, maupun kemudian ada yang juga investasi yang ribawi, itu juga ditolak. Kemudian yang investasi yang berkenaan dengan senjata, alkohol, barang-barang yang haram dan yang lainnya, itu juga ditolak. Nah, maka dari itu kalau kita bicara investasi syariah sangat-sangat aman, karena sudah ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan tersebut. Jadi bagi masyarakat, sepanjang dia, pastinya kita harus cek dulu legalitasnya ya. Karena banyak yang ngomongin ini syariah tapi ternyata tidak legal. Ini juga harus tidak boleh. Jadi kita cek. Bagaimana cara ngeceknya? Ada di OJK sudah menyiapkan hotline-nya 157 atau 081 157 157 157. Jadi masyarakat nggak boleh lagi ketipu, nggak boleh lagi kecelek gitu ya. Jadi harus tahu yang mana yang syariah, yang mana enggak. Yang mana ada pornografinya, yang mana enggak. Nah, pornografi ini la haula wala quwata illa billah. Memang 114 miliar tahun kemarin didapati oleh PPTAK itu termasuk investasi jual beli perdagangan yang berkenaan dengan pornografi. Jadi besar nilainya. Karena masyarakat mungkin tidak tahu dan menggunakan model-model pembayaran yang juga tidak mendeteksi kalau ini tidak sesuai syariah gitu. Nah, kalau lembaga keuangan syariah langsung terdeteksi. Kalau kita pakai debit card atau credit card, nanti langsung kelihatan dia, oh ini enggak syariah, jadi ditolak gitu. Termasuk juga dengan orang yang dia bertransaksi menggunakan bank syariah, kemudian juga dia berinvestasi yang itu investasinya Islami begitu ya. Namun di luar itu, di luar kontrol, hasil daripada investasi yang Islami itu malah disalahgunakan untuk membeli kuota untuk mengakses situs-situs porno. Ini seperti apa nih melihat ini, Madam? Jadi memang kita kan kenalnya dengan halalan thayyiban. Ya, karena perintahnya jelas di surah Al-Baqarah itu diperintahkan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi memang kalau kita diperintahkan seluruh umat manusia nih, bahkan bukan hanya muslim, itu diperintahkan untuk memakan, termasuk juga konsumsi, termasuk juga belanja, termasuk juga yang ditonton. Tidak boleh yang halal, yang tidak halal dan tidak thayyib. Nah, termasuk juga nonton pornografi, termasuk juga dilarang. Jadi jangan sampai kita udah dapat yang halal dari investasi, dari kerja yang baik, tapi ternyata belanjanya, konsumsinya justru dilarang oleh Allah. Gitu. Baik, ketika kita sudah berinvestasi secara Islami, namun di dalam lalu lintas transaksi keuangannya itu kita tidak mengetahui ternyata di dalamnya itu ada yang tidak halal, ada yang di luar syari. Ini seperti apa di luar kontrol itu, Madam? Memang ini akan terjadi karena apa? Pintu-pintu riba itu akan ada di mana-mana. Karena maka dari itu godaan riba ini, godaan yang hal-hal yang spekulatif, yang judi segala macam tuh ada semua tuh di sekeliling kita. Dan kalau itu ternyata mampir ke kantong kita, ke rekening kita, maka ada namanya istilahnya cleansing. Di cleansing, dibuang bulat-bulat. Bukan dizakatin jadi dia bersih ya. Kalau memang ketahuan dia termasuk ada unsur ribanya, gorornya, maisirnya, judinya, ya nggak jelas, apalagi ada unsur haramnya, udah masuk ke rekening kita, ambil bulat-bulat,
keluarkan, jangan dibuang ke tengah jalan ya. Kasih ke lembaga yang tahu bagaimana mengelola, yang termasuk lembaga zakat. Baik, kita beralih ke membicarakan mengenai investasi dana zakat. Ini hukumnya seperti apa, Madam Ani? Dana zakat yang diinvestasikan maksudnya. Betul. Ya ini memang khilafiyah ya. Jadi ada dana zakat itu memang kalau kita lihat kebutuhan di sekitar kita itu memang termasuk yang emergency atau memang mereka mustahik yang memang memerlukan pertolongan pertama, maka dana zakat ini harus disalurkan langsung. Tapi ada istilahnya zakat produktif. Nah ini juga sebagian ulama memperbolehkan bahwa zakat ini boleh dijadikan modal untuk orang yang berhak menerima zakat juga. Jadi modal ini nanti dikelola dulu supaya tidak langsung habis. Nah ini juga ada pendapat yang memperbolehkan. Jadi tergantung dari keadaan lingkungannya, apakah mereka kalau perlu makan, masa kita harus juru dia berbisnis, kan dia perlu makan. Jadi suruh makan dulu gitu, habiskan dulu dana zakatnya. Kan banyak toh dana lainnya, infak, sedekah itu bisa diproduktifkan. Meskipun keuntungan itu lebih besar bagi si mustahik ini bagaimana hukumnya nih, Madam Ani? Ya, jadi kita lihat ketika kita menimbang banyak manfaatnya, ini bisa jadi nanti manfaat ini dipertimbangkan bahwa ini ternyata mustahiknya lebih memerlukan supaya sustainability. Nah sekarang kan kita banyak bicara soal sustainable finance, bagaimana berkelanjutan biar nggak habis, biar langsung dia produktif, dia bisa berdiri dan bahkan bisa menjadi muzaki di hari-hari kebesoknya. Baik, sementara untuk investasi syariah ini sangat luas sekali kita bicarakan ya, Madam Ani. Nah, ketika kita berinvestasi secara syariah, namun ada saja di dalamnya itu ada unsur-unsur yang tidak syar'i. Apakah itu betul-betul akan membatasi apa yang kita sudah investasikan, ataukah kita sangat berhati-hati sehingga kita justru itu membuat maju mundur untuk segera berinvestasi syariah? Itu bagaimana, Madam Ani? Sebenarnya kita sudah sangat bervariasi produk-produk dan jasa keuangan syariah kita. Jadi kalau kita takut ini riba enggak, ini enggak, kok ini kayaknya enggak syariah banget ya, gitu kan. Nah, kita harus percaya dulu sama ulama-ulama kita di Indonesia. Mereka rutin duduk bersama, bermusyawarah, menentukan ini produknya syariah apa enggak, memberitahukan kepada publik. Mereka tergabung di dalam namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau misalnya sudah ada fatwanya, sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya di lembaga tersebut, insya Allah ini terjamin karena pemerintah juga mengawasi. Jadi mereka tidak semerta-merta ya membuat operasional perbankan ataupun pasar modal syariah maupun apapun, tapi harus ada badan pengawasannya. Jadi jangan khawatir, justru ini sangat kurang sekali. Kita literasinya kurang, inklusinya juga kurang, masih 9%-an literasi kita terhadap keuangan syariah dan inklusi kita baru sekitar 12%-an. Dan ini harapannya bisa lebih banyak lagi melalui acara kita hari ini. Menarik supaya jangan khawatir masyarakat muslim atau masyarakat siapa aja, nggak terus harus muslim dong, siapa aja boleh berinvestasi syariah. Baik, terima kasih Madam Ani. Masya Allah tidak terasa waktu kita sudah habis dan kita akhiri untuk ngobrol syariah nanti. Dan insya Allah di Sabtu-Sabtu depan kita akan masuk di segmen-segmen yang lebih menarik lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasih. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah untuk Damai Indonesiaku episode kali ini. Semoga tausiah dari guru-guru tercinta kita dapat diterapkan dan dilaksanakan bersama-sama. Akhir kata saya Ismina Dila. Dan saya Muhammad Sofyan, mewakili kru yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadi Mortentu, Sarung kita, mengucapkan terima kasih. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah, kami jamaah Majelis Taklim Damai Indonesiaku datang ke hadiratmu ya Allah, agar Engkau dapat memelihara kami, istri kami, suami kami, putra-putri kami,
bangsa negara kami, terutama para pimpinan kami, dari bahaya pornografi dan porno aksi. Birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.